Putnir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast Sound Inspiration. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton Putnir Podcast kali ini. Selamat datang kembali di Putnir Podcast episode kesekian. Pokoknya kita udah banyak banget nih episodenya. Nah, pada hari ini, episode kali ini kita kedatangan tamu baru nih. Ya, ada Willy, ya alumni dari Sekolah Putra Nirmala. Selamat datang Willy di Sekolah Putra Nirmala. Boleh kali perkenalan dulu biar pada kenal. Oke, halo semuanya teman-teman. Nama saya William Putra Wibiara dan saya merupakan alumni dari Sekolah Putra Nirmala. Saya lulusan tahun 2016. Iya. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman-pengalamannya Willy nih. Selaku dari alumni Sekolah Putra Nirmala ya Will ya. Nah, mau tanya nih Will, Ibu. Dulu Willy kira-kira di Putra Nirmala dari jenjang kapan? Dari jenjang SD, Bu. SD? Ya, SD terus lanjut SMP dan lanjut SMA juga dong. Wah. Tentunya, Bu. Ternyata Putnirholic nih, Putnirholic ya kan? Berjenjang. Oh iya, tiap jenjang ikut ya. Iya. Oke, sip, mantap. Kalau misalnya boleh tahu lulusan tahun berapa tadi? Tadi tahun 2016, Ibu. Ya. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Berarti sekarang kegiatannya apa? Kalau kegiatannya itu sekarang ini sih sudah bekerja, Ibu. Oh, bekerja. Saya bekerja di PT Sari Bumi Sentosa sebagai section head di produksi. Gitu. Produksi seperti itu, Bu. Iya. Nah, kalau saya mau nanya nih, Bu. Tadi tuh saya kan udah keliling di sini. Saya tuh ngeliat kayak fasilitasnya sekarang beda banget gitu sama zaman yang saya dulu. Oh iya, Kayak jelas. Kembang banget gitu kayak. Jelas beda banget Will sekarang Iya, dari yang lagi, dari yang dulu sekarang itu fasilitasnya sudah menjadi lebih baik dan lebih maju Will. Putra Nirmala. Jadi apa namanya? Contohnya. Mungkin kalau Willy udah berkunjung ke kelas-kelas udah ada AC. Iya, tiap kelas sudah ada AC-nya biar anak-anak itu lebih nyaman belajarnya Lebih besok nyaman ketika juga. sudah masuk ya, ketika Iya, sudah Bu. masuk. Kemudian sekarang perpusnya tuh pindah, Will. Perpusnya pindah sekarang ada di bareng gedung yang SD dan yang pastinya lebih luas dan koleksi bukunya lebih lengkap. Iya, lebih lengkap. Jadi mau cari apa aja udah. Oke. Wah, kalau sekarang berarti perpusnya udah lebih besar ya, Bu? Iya. Lebih besar. Lebih Oh, besar. berarti kalau misalnya sekali lebih besar itu bisa dibuka untuk umum atau tidak, Bu? Kalau untuk sekarang untuk perpus offline-nya itu hanya bisa diakses oleh siswa dan guru-guru. Ya. Tapi kalau misalnya untuk online mungkin sudah bisa diakses oleh umum. Nah, tapi karena sekarang PJJ nih Will, jadi anak-anak kan nggak bisa datang ke sekolah, jadi bisa diakses via online dan modal peminjamannya juga via online. Itu Will. Nah, Will, Ibu mau tanya nih, kalau misalnya dulu selama Willy sekolah di Putra Nirmala nih dari apa tadi SD, SMP, SMA. Kegiatan yang udah diikuti sama Willy apa aja? Dari SD dulu kali Iya, Bu, iya. saya jelasin. Dari SD itu saya tuh waktu itu ikut paduan suara, Bu. Paduan suara. Karena kan paduan suara biar aktif juga di gereja sekalian, Bu. Terusnya saya juga ikut basket, ikut futsal. Nah, setelah SMP itu saya lebih aktif lagi, Bu, karena saya nambah waktu itu ikut band, ikut basket, ikut futsal, ikut padus. Oh, Jadi semua ya? dibabat semua, Bu. Oke. Makanya sebenarnya ada enak dan gak enaknya sih waktu itu karena sering keluar Iya. kita latihan sebenarnya gitu. Nah, waktu SMP lanjut di SMA saya lebih nekunin lagi, Bu, waktu itu. Waktu SMP, oh iya saya sampai lupa, Bu. Guru SMP-nya, guru band-nya Pak Alfa. Pak Alfon. Wah. Sewaktu SMA itu saya guru bandnya tuh Pak Cahyo, Bu. Tapi waktu SMA itu saya mungkin lebih masih sudah keterampilan lebih, jadi saya bisa ikut-ikut lomba dan bisa menang kompetisi waktu itu. Jadi waktu pada tahunnya saya itu tahun 2014, 15, 16 band SMA Putra Nirmala paling top, Bu, sama Iya. dance-nya. Wah, pernah ikut kejuaraan gitu? Kejuaraannya kayak semisal di CSB itu ada kejuaraan antar kota. Itu saya juara 1, terusnya di kabupaten juga juara 1 di Jogja Green Sumber. Waktu itu juga ikut kontemporer dan masuk Cirebon TV juga kami ikut ngisi acara. Pada waktu itu juga ada ulang tahun CSB dan dia itu panggungnya di depan itu kami juga ngisi acara.
Terusnya kalau dance-nya itu juga sama Bu, kita juga sering juara. Jadi dance kayak di Geta School, terusnya di Pelita Bangsa kita ikut. Oh, Willy ikut dance juga? Ikut dance juga. Nah, itu. Emang ini aktif Iya, ya semua di Babat ya. Bener Musik, Bu. pokoknya yang berbau-bau seni ya, olahraga. Iya, bener. Jadi jangan lupa guys, kalau yang malah non akademisnya bagus. Gak cuma akademis juga. Akademis juga. Jadi oh iya Bu, saya mau nanya nih sebenarnya. Kalau sekarang ini kan lagi sedang corona nih Bu. Kalau corona itu dulu kan ada kegiatan OSIS, ada kegiatan eskul, itu sekarang tetap berjalan atau tidak Ibu? Oh tetap dong, tetap. Jadi walaupun ada pandemi seperti ini, sekolah tetap berusaha. Sekolah tetap berusaha untuk membuat ekskul yang bisa secara online. Begitu, dan kegiatannya juga yang pasti harus secara online. Seperti itu. Nah, ekskul online-nya antara lain lengkap nih Will, ada yang akademis dan non akademis juga untuk ekskulnya. Kalau yang akademis itu ekskul online yang berjalan ada Fisika Club, Kimia Club, and then Math Club, kemudian Eco Club. Nah, itu yang akademisnya. Lengkap kan kita IPA IPS ada semua. Nah, kemudian untuk yang non akademisnya itu kita ada jurnalistik, ada desain grafis, kemudian ada fotografi, dan yang sedang on the way nih, yang sedang on the way itu di semester depan nanti ada ekskul bahasa Jepang dan beauty class. Lengkap kan? Nah, terus juga ada kegiatan OSIS-nya, walaupun misalnya kita anak-anak nggak tatap muka di sekolah, tetap mengagendakan jadi sekolahnya itu kegiatan OSIS-nya ada bulan Agustus kemarin kan kita 17 Agustusan nih. Nah, itu sekolah OSIS mengadakan lomba menyanyi lagu-lagu nasional. Nah, itu diadakan secara online, dan yang luar biasanya tuh ternyata mereka tuh kreatif banget. Jadi video nyanyinya tuh kayak di-collab gitu loh, pokoknya keren banget. Iya. Nah, itu bisa dilihat di YouTube-nya SMA Putri itu ada. Kemudian selanjutnya kegiatan lainnya itu bulan September kemarin ada lomba BKSN. Dia bulan Kitab Suci Nasional. Kemudian bulan Oktober itu nanti kita ada lomba Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, dan ada mini konser. Mini konser. Terus pengisi acaranya siapa itu? Pengisi acaranya ya tentu saja guru-guru dan beberapa siswa dan alumni. Nah, itu juga ikut ambil dalam mini konsernya ini. Gitu. Nanti jangan lupa ditonton ya, mini konsernya ada di YouTube SMA Putra Nirmala. Ada di sini. Jadi mohon editor ya, nanti SMA Putra Nirmalanya di sini banyak. Gitu Will. Jadi tetap sih kita tetap harus ada kegiatan biar anak-anak itu semakin diasah kreativitasnya. Gitu. Nah, Will, Ibu mau tanya nih, kira-kira Will itu kan dari SD, SMP, SMA, ya kan? Nah, apa alasan Willy mau masuk di sekolah Putra Nirmala? Masuk ke Putra Nirmala itu saya pertama masuk SD Bu. SD. Tapi kalau anak SD kan maksudnya tidak ngerti apa-apa Bu. Itu pasti orang tua yang memilih. Dulu itu rumah saya memang dekat dari Putra Nirmala, jadi saya masuknya SD Putra Nirmala. Tapi lama-kelamaan saya udah 6 tahun di sini, masuk SMP itu jadi kemauan saya sendiri, karena mungkin memang banyak juga teman-teman saya yang masuk Putra Nirmala juga, dan di sini itu penanaman nilainya berbeda gitu dengan sekolah-sekolah lain, karena di sini karakter lebih tinggi. Jadi ada karakter, akademis dan akademis. Jadi maksudnya semua itu balance gitu menurut saya. Jadi masuk SMP dan SMA juga banyak sekali pembimbingan yang menurut saya itu sangat mendidik karakter. Kayak dari kalau misalnya saya telat, dulu saya sering telat Bu termasuknya. Jadi saya benar-benar maksudnya saya harus jalan kakinya satu pincang gitu, sampai lepas gitu. Jadi pendidikan karakternya memang sangat disiplin, tapi juga akademis dan non akademisnya juga sangat dijunjung seperti itu Bu. Jadi saya jadi lebih tertarik lagi, makanya saya berjenjang kayak saya udah langganan lah Putnirholic ya, Putnirholic. Oke. Nah tadi kan Willy mengatakan bahwa pendidikan karakter di Putra Nirmala itu sangat dijunjung tinggi ya. Iya benar. Nah dari Willy sendiri kira-kira nilai-nilai karakter apa aja nih yang Willy peroleh selama menjadi siswa di sekolah Putra Nirmala? Wah, pendidikan karakter yang saya dapat ceritakan contohnya itu mungkin dalam membagi waktu. Waktu SMA itu karena saya di non akademis sangat sering ikut lomba. Jadi saya waktu SMA itu mungkin dalam 1 minggu itu saya
belajar di kelas itu sangat sedikit Bu, karena saya harus latihan band, latihan dance atau latihan futsal atau basket. Jadi mungkin di situ membagi waktunya sangat sulit Bu. Tapi di sisi lain saya memang passion saya lebih suka ke sana. Tapi saya juga waktu itu di IPA. Karena di IPA itu kan pasti pelajaran juga lebih sulit dan banyak tugas yang menumpuk. Tapi di sisi lain seperti saya itu jadi challenge tersendiri buat saya, karena saya bisa membagi waktu dan ketika masuk kuliah itu saya tidak kesulitan membagi waktu. Karena di sistem kuliah itu kan memang ada sistem poin yang mengharuskan kita ikut organisasi. Tapi kita juga kalau punya passion ikut lomba, kita harus ikut lomba. Tapi kalau misalnya di pelajaran juga deadline-nya mepet. Jadi di Putra Nirmala itu sudah diajarkan dengan challenge untuk bisa membagi waktu dengan baik. Manajemen waktunya ya. Betul banget. Jadi lebih baik. Oh iya Bu, saya juga pengen nanya. Tadi kan sudah dijelasin waktu kegiatan PJJ-nya seperti eskul dan maksudnya seperti apa. Nah kalau misalnya kegiatan akademisnya seperti apa? Kalau untuk kegiatan akademisnya sendiri untuk Sekolah Putra Nirmala, kita mulai pembelajarannya berbeda dari kalau offline, kalau tatap muka. Jadi kalau misalnya sama PJJ ini kita mulai kegiatan pembelajarannya itu pukul 07.30 sampai 13.45. Non-stop itu? Ada istirahat tetap. Nah, kemudian untuk pembelajarannya via Google Classroom. Jadi tadi mulai setengah 8 itu nanti biasanya ada pembiasaan dulu. Ada pembiasaan dulu, itu nanti pembiasaannya itu ada 2 macam. Jadi kita selama 1 minggu. Jadi jenis yang pertama itu nanti ada Vicon dengan wali kelas masing-masing. Di setiap kelas masing-masing. Kemudian yang kedua itu nanti juga ada pembiasaan dari video yang biasanya sudah diupload di YouTube SMA Putnir seperti itu. Nah kemudian selain pembiasaan ada juga renungan. Jadi setelah pembiasaan itu nanti ada waktu renungan pagi. Itu setiap hari. Ya, setiap hari Senin sampai Kamis. Nah Jumatnya itu tidak ada pembiasaan, tapi kita ada ibadat sabda. Itu nanti juga live streaming via YouTube SMA Putra. Yang mimpinnya Romo? Yang mimpinnya guru agama. Ada mungkin. Seperti itu. Jadi untuk kegiatan akademis di Putra Nirmala, SMA Putra Nirmala selama PJJ ini. Gitu. Ya, Will. Jadi tadi Willy sudah menjelaskan tentang nilai karakter yang didapatkan Willy selama bersekolah di SMA Putra Nirmala. Nah, itu kan tadi dampaknya ke kuliah yang tadi sudah Willy jelaskan. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih, kira-kira ada nggak dampaknya? Sekarang kan Willy udah kerja, ada nggak dampaknya bagi Willy saat bekerja? Pasti tentunya ada ya Bu ya. Waktu di SMA itu kan benar-benar diajarkan namanya disiplin waktu yang benar-benar. Terusnya sewaktu kerja juga pasti tentunya kita maksudnya masuk kerjaan itu harus disiplin waktu. Karena kan kalau masuk kerja itu sistemnya sama seperti sekolah di Putra Nirmala, itu masuk pakai finger atau apa. Jadi maksudnya kalau misalnya kita tidak mendisiplinkan waktu, sulit untuk bisa bekerja. Jadi paling nilai karakter yang bisa itu disiplin waktu sih, disiplin waktu sama managing people. Dulu juga walaupun saya SMA tidak OSIS, tapi SMP saya OSIS jadi ada bekal gitu, managing people. Seperti itu. Nah Will, udah gak kerasa nih kita ternyata udah di penghujung acara ini. Gak kerasa banget ya Bu? Iya gak kerasa banget ya. Tapi Ibu mau tanya terakhir nih Will, boleh kan? Boleh dong Bu. Kira-kira apa harapan Willy untuk Sekolah Putra Nirmala? Dan mungkin bisa kan ya kasih sedikit pesan dan kesan untuk adik-adik semua. Kalau dari saya sih harapannya mungkin untuk Sekolah Putra Nirmala bisa lebih maju lagi, dan dari adik-adik sendiri juga bisa lebih berprestasi lagi. Karena selain kalau bisa berprestasi juga membanggakan diri dan juga tentunya juga orang tua gitu. Kalau pesan dari saya itu mungkin di Putra Nirmala ini karena semua guru-gurunya sangat mensupport adik-adik semua. Jadi jangan takut untuk bisa aktif di non akademis dan akademis, dan juga jangan lupa untuk kegiatan OSIS juga harus aktif gitu. Karena di sini itu bisa menjadi challenge dan bisa menjadi untuk pembelajaran untuk adik-adik untuk bisa siap gitu di dunia perkuliahan. Karena di perkuliahan itu dalam membagi waktu itu hampir sama seperti di SMA Putra Nirmala waktu saya itu. Jadi jangan takut untuk aktif ya. Gitu. Jadi mungkin dari kesimpulan pembicaraan kita hari ini
pastinya Sekolah Putra Nirmala itu sangat mendukung ya, Ya, sangat betul mendukung sekali. aktivitas kita semua, siswa ataupun guru-gurunya, selama kegiatan tersebut positif dan bisa membanggakan diri sendiri dan sekolah serta keluarga, gitu Betul ya, sekali. Iya, Will. Bu. Nah, mungkin kalau misalnya mau tahu tentang aktivitas atau kegiatan SMA Putra Nirmala, boleh kali ini ditonton di YouTube channelnya SMA Putra Nirmala. Ada di sini ya, Pak Fatwa ya, nanti tolong ya, ada di sini. Kemudian ada juga nanti aktivitas-aktivitas lainnya untuk unit-unitnya itu nanti mungkin TK ada di sini IG-nya, nanti yang SD ada di sini IG-nya, SMP ada di sini, SMA juga IG-nya ada di sini. Oke? Nah, kayak gitu ya. Oh iya, belum promosi IG-nya Willy ya. Kan mau pansos juga. Yuk, apa IG-nya boleh? IG-nya boleh dicatat di sini ya. Ya, IG-nya. Jangan lupa di-follow. Sini apa Fatwa ya? Tenang, editor kita handal. Iya. Oke, Will, thank you ya udah mau datang di Punter Podcast, sudah memberikan waktu. Terima kasih banyak sudah membagikan pengalamannya Willy. Terima kasih banyak, semoga lancar ya pekerjaannya, semoga sukses dan semoga sehat selalu. Nah, biasanya kalau misalnya mau closing, mau ada ini podcast sama inspiration gitu lagi ya. Aduh, jangan lupa ya, Bu. Oke, gitu. siap, Bu. Nanti Ibu count 1 2 3 ya. Oke.